Langsung saja kita mulai untuk yang bagian kedua ini ya. Nomor 16. Seorang guru kelas 5 telah melaksanakan pembelajaran tematik tentang tema ekosistem berbantuan TIK. Selama pembelajaran berlangsung, guru meminta peserta didik untuk membuat suatu iklan di komputer masing-masing supaya peserta didik mampu memahami pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Bagaimanakah menurut pendapat Anda tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan tersebut? A. Guru keliru melaksanakan pembelajaran berbasis TIK karena pembelajaran tersebut akan membuat peserta didik menjadi pasif. B. Guru keliru melaksanakan pembelajaran karena tidak menjelaskan materi tentang TIK kepada peserta didik. C. Guru tetap tepat melaksanakan pembelajaran karena telah menempatkan TIK sesuai dengan perannya sebagai alat bantu pembelajaran. D. Guru tepat melaksanakan pembelajaran tersebut karena telah menggunakan TIK selama pembelajaran berlangsung. E. Guru keliru melaksanakan pembelajaran karena TIK telah menggantikan peran guru secara keseluruhan. Nah, menurut teman-teman ini bagaimana ya untuk soal nomor 16 ini? Jawabannya adalah yang C ya, yaitu guru tepat melaksanakan pembelajaran karena telah menempatkan TIK sesuai dengan perannya yaitu sebagai alat bantu pembelajaran ya. Jadi memang ya, memang peran TIK itu adalah sebagai alat bantu agar memudahkan siswa dalam memahami pelajarannya. Oke, lanjut. 17. Peserta didik melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi termasuk dalam proses psikomotor yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, atau naturalisasi. Berarti di sini masih menggunakan atau mengikuti petunjuk umum ya. Ini ya, masih mengikuti petunjuk umum. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya, ini masuk ke manipulasi. Kalau imitasi itu merupakan kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana yang sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya ya. Imitasi ini adalah artinya meniru gitu ya. Nah, kalau manipulasi itu kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja, berarti berdasarkan petunjuk ya untuk manipulasi. Nah, kalau presisi itu kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat, ini masuk ke kategori mahir. Kemudian kalau artikulasi, ini memodifikasi keterampilan pada situasi baru. Dan naturalisasi itu menyelesaikan suatu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis. Kalau yang naturalisasi ini lebih di atasnya mahir. Guru belum menyuruh tapi siswanya sudah menuliskan atau membuat apa yang diinginkan oleh gurunya. Ini masuk ke naturalisasi. Jadi di sini untuk yang mengikuti petunjuk umum adalah yang manipulasi, gitu ya. 18. Guru AW ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didiknya. Memberikan contoh-contoh untuk memperjelas tema yang sedang dibahasnya juga contoh yang dapat dimengerti dan dipahami oleh semuanya. Nah, pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Gender, B. Etnik, C. Minat, D. Gaya belajar, atau E. Kultural. Nah, di sini ini Pak gurunya ini menggunakan bahasa ya. Nah, ini ya, bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didiknya. Ini masuk ke karakteristik peserta didik yaitu yang B ya. Ini masuk ke etnik peserta didik. Pak guru AW menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, itu masuk ke karakteristik peserta didik yaitu etnik. Kalau gender ini berdasarkan jenis kelamin. Kalau minat ini berdasarkan rasa ketertarikan. Kalau gaya belajar itu ada 3, ada visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian kultural ini biasanya berhubungan dengan budaya. Oke, lanjut. 19. Pengetahuan siswa dapat dibentuk melalui kegiatan aktif siswa dalam menggunakan benda-benda nyata. Misalkan keterampilan berhitung dengan menghitung banyaknya pensil warna yang dimiliki siswa. Nah, menurut Brunner, termasuk pada tahapan belajar A. Simbolik, B. Ikonik, C. Aktif, D. Intuitif, atau E. Konflik. Di sini kata kuncinya adalah masih menghitung keterampilan berhitung dengan menghitung banyaknya pensil warna ya. Ini ya.
menghitung banyaknya pensil warna. Nah, ini masuk ke tahap belajar yang C ya, masuk ke N aktif. Tahap N aktif itu seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitar, biasanya melalui kegiatan motorik ya, seperti menghitung, kemudian menata, menyusun, ini masuk ke kegiatan motorik gitu ya, kalau yang N aktif ini. Kalau tahap ikonik itu biasanya melalui objek atau gambar ya. Kalau simbolik itu biasanya melalui angka maupun bahasa dan huruf gitu ya, untuk yang simbolik ini. Nomor 20, siswa membuat laporan hasil pengamatan fotosintesis. Itu termasuk penilaian A kinerja, B produk, C portofolio, D proyek, atau E praktik. Siswa membuat laporan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, ini masuk ke produk ya. Penilaian produk. Nah, itu dia. Karena kan di sini kan laporan hasil pengamatan ya, berarti akan ada hasil pengamatan dari laporan tersebut akan dikumpulkan. Ini berarti masuk ke jenis penilaian yang produk ya, yaitu penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi maupun seni ya. Ini berarti akan ada suatu produk yang dari hasil laporan tersebut untuk dinilai ya. Kalau unjuk kerja atau kinerja atau praktik itu biasanya berhubungan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu ya. Kalau melakukan sesuatu itu masuknya ke praktik atau kinerja. Kalau proyek itu biasanya ada kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Kalau portofolio itu rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Portofolio itu merupakan kumpulan dari beberapa tugas gitu ya. Oke, lanjut. 21. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, atau E. Budaya. Guru menguasai bidang keilmuan. Jawabannya adalah yang B, ini masuk ke profesional. Kalau kompetensi pedagogik itu berhubungan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Contohnya menguasai karakteristik peserta didik, teori belajar, prinsip-prinsip belajar yang mendidik, dan pengembangan kurikulum. Itu ya untuk yang pedagogik. Kalau yang kompetensi profesional itu biasanya penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya ya. Terus ada kompetensi kepribadian, ini biasanya berhubungan dengan tingkah laku atau sikap seorang guru terhadap lingkungan sekitarnya. Ini tentang kompetensi pribadi. Nah, di sini kan bidang keilmuan ya, menguasai bidang keilmuan ini masuk ke profesional. 22. Berikut ini yang termasuk komponen dari prota adalah, ini yang termasuk komponen prota ya, program tahunan. Jawabannya adalah yang A ya, yaitu nama lembaga, muatan pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Nah, itu dia. Untuk komponen dari prota sendiri, itu yang pertama ada identitas satuan pendidikan ya. Ini satuan identitas pendidikan, itu ada satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, dan tahun pelajaran ya. Seperti yang di ini masuk ke komponen prota, masuk ke identitas. Kemudian ada KI atau kompetensi inti, ada KD, alokasi waktu, dan keterangan. Kalau prota itu biasanya yang berbeda itu adalah alokasi waktu ini ya. Karena yang termuat dalam program tahunan itu adalah alokasi waktunya. Oke, lanjut. 23. Ibu Rina akan membelajarkan metode listrik statis. Beliau ingin mengemas pembelajaran seperti bermain sulap. Berbagai alat dan bahan sudah disiapkan, tetapi jumlahnya terbatas. Metode pembelajaran yang cocok untuk menerapkan kondisi tersebut adalah A. Inquiry, B. Discovery, C. PPL, D. Demonstrasi, atau E. Kooperatif. Di sini yang ditanyakan adalah metode pembelajaran ya, ini metode pembelajaran. Jadi jawabannya adalah yang D ya, ini masuk ke demonstrasi. Nah, yang termasuk metode pembelajaran adalah demonstrasi ya. Kalau yang inquiry, discovery, PPL, dan kooperatif ini masuknya ke model pembelajaran. Jadi yang tepat itu adalah yang demonstrasi.
24. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yaitu pada tahap operasional konkret terjadi pada usia operasional konkret. Jawabannya adalah yang C ya, masuk ke usia 7 sampai 12 tahun. Nah, kalau sensori motor ini masuknya 0 sampai 2 tahun. Kalau praoperasional itu 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 12 tahun, operasional formal itu 12 sampai 18 tahun. Ingat-ingat ya, teman-teman ya. Oke, next. 25. Apa arti ranah kognitif C2 menurut Bloom? Yang mana ya? Arti dari ranah kognitif C2. C2 itu berarti memahami ya. C1 mengingat, C2 memahami. Memahami berarti masuknya ke A, B, C, D, E. Ya, jawabannya adalah yang B ya, yaitu membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis maupun gambar. Nah, ini dia. Kalau yang mengingat ini ya, mengingat itu artinya mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Kalau memahami, membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Menerapkan, melakukan, atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Menganalisis, memecahkan materi ke dalam bagian-bagian tertentu. Menilai, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Mengkreasi atau mencipta itu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Kalau C1 itu mengingat, C2 itu memahami, C3 ini menerapkan, ini masuk yang ke LOTS atau keterampilan berpikir tingkat rendah. Kalau yang HOT atau keterampilan berpikir tingkat tinggi itu dimulai dari C4, C5, dan C6. C4 menganalisis, C5 menilai, C6 itu mengkreasi atau mencipta. Oke, next. 26. Salah satu sintaks PBL atau Problem Based Learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. B. Siswa berdiskusi dan membagikan tugas mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. C. Siswa melakukan penyelidikan. D. Kelompok berdiskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Yang mana nih yang termasuk sintak dari mengorganisasikan peserta didik untuk belajar? Jawabannya adalah yang B, yaitu siswa berdiskusi dan membagi tugas mencari data ya. Nah, itu kalau peran gurunya ini memastikan setiap anggota untuk memahami tugas masing-masing ya. Nah, kalau peran peserta didik adalah berdiskusi, membagi tugas untuk mencari data atau bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 27. Mimin termasuk anak yang cepat belajar. Prestasi belajarnya hampir pada semua bidang studi di atas KKM. Namun, Mimin sering mendapatkan nilai di bawah KKM pada bidang studi menggambar, keterampilan, dan materi pelajaran menulis. Nah, berdasarkan identifikasi faktor penyebab, kesulitan belajar Mimin diduga disebabkan oleh A. Kemampuan motorik halusnya belum berkembang dengan baik. B. Tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. C. Sikap negatif terhadap keterampilan dan menggambar. D. Kurang menyukai mata pelajaran bahasa. Ini untuk nilainya itu di atas KKM, namun dalam bidang menggambar, keterampilan, dan materi pelajaran menulis ini si Miminnya itu di bawah KKM ya untuk nilai-nilainya. Jadi ini masuk kesulitan belajar yang mana gitu ya. Jawabannya adalah yang A, yaitu kemampuan motorik halusnya belum berkembang dengan baik. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun pastel, atau masukkan balok sesuai bentuknya dan menata ya. Jadi di sini Mimin adalah kemampuan motorik halusnya itu belum berkembang dengan baik. 28. Pak Budi sedang mengadakan penilaian tentang kemampuan siswa dalam hal berbicara. Pak Budi telah menyiapkan soal yang akan diujikan secara tertulis. Semua siswa mengerjakannya. Dalam hal ini Pak Budi tidak menerapkan prinsip penilaian. A. Adil, B. Sistematis, C. Terpadu, D. Beracuan kriteria, atau E. Sahih. Ini adalah mau melakukan dalam hal berbicara ya. Ini Pak Budinya akan menilai kemampuan berbicara, tetapi menyiapkan soal itu berbentuknya adalah tertulis. Nah, ini kan berarti tidak nyambung atau tidak sinkron ya. Nah, ini berarti melanggar prinsip penilaian ya sahih atau valid.
yaitu Pak Budi menggunakan jenis penilaian yang tidak sesuai dengan apa yang akan diukurnya, sehingga penilaiannya melanggar prinsip sahih atau valid. Kalau adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Terus terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara terencana bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. 29. Perhatikan soal di bawah ini. Mengapa cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Nah, indikator untuk soal di atas ini berada pada proses kognitif yang mana nih? A, C3, B, C4, C2, C1, atau C5. Pertanyaannya, mengapa cahaya matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman ya? Jadi nanti akan ada suatu analisa ya dari pertanyaan tersebut. Ini berarti masuk ke kognitif tingkat, iya, jawabannya adalah yang B ya, yaitu yang C4. Yaitu masuknya ke ranah kognitif yang C4 atau menganalisis. Kalau C1 itu mengingat, C2 itu memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 menilai, dan C6 ini adalah yang mencipta. 30. Yang termasuk assessment for learning kecuali A. Proyek dan kuis, B. PAS penilaian akhir semester dan penugasan, C. Penugasan dan presentasi, D. Kuis dan presentasi. Ini berarti yang bukan ya, yang bukan assessment for learning. Jawabannya adalah yang B, yaitu PAS dan penugasan atau penilaian akhir semester dan penugasan. Nah, assessment of learning itu penilaian di akhir pembelajaran. Contohnya adalah ujian nasional, ujian sekolah, PAS, PAT. Nah, ini terletak di akhir pembelajaran ya, setelah selesai pembelajaran dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Ini berarti masuknya ke PAS. Nah, ini PAS kan masuknya berarti yang assessment of learning ya, PAS ini ya. Nah, kalau yang assessment for learning itu penilaian untuk pembelajaran atau masih dalam proses ya. Contohnya adalah penugasan, proyek, presentasi, dan pemberian kuis. Ini masuknya ke assessment for learning pada saat itu juga gitu ya. Terus untuk assessment as learning ini penilaian sebagai pembelajaran. Ini melibatkan siswa yang aktif. Contohnya penilaian diri dan penilaian antar teman. Itu ya. Oke. Demikian untuk 30 ya, part kedua pembahasan pedagogik di simulasi tryout yang ke-7 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal bagi teman-teman yang akan menghadapi seleksi P3K tahun 2021. Untuk yang manajerial sosiokultural dan wawancara nanti akan saya lanjutkan di pembahasan untuk berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.